Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inna yawmakum hadza la yawmun 'azim. قال النبي صلى الله عليه وسلم عزموا رعاياكم فإنها على متن الصراط مطاياكم فإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الوطن رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الوطن رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qadir wujud. Al-amin fadluhu wujud. Khaliqul aflak wa muturbiha wa badir asya'i wa masawriha. Ahmaduhu hamdan ma wafaqa fara wa asbiru ala yadrika lil hijjati yawm al-arafah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي التقوى والمعرفة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر walillahil hamd. Dengan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita tanamkan keyakinan tentang kebesaran Allah. Sesungguhnya hanya Allah yang Maha Besar, sedangkan yang lain adalah kecil. Apapun yang kita banggakan dari kekayaan, harta yang melimpah, pangkat serta segala kemewahan dunia, semua adalah kecil dan tidak ada bandingnya sama sekali dengan keagungan Allah dan kebesaran Allah. Dengan demikian, tidak ada perlunya kita membanggakan kekayaan, pangkat jabatan, semuanya adalah kecil, sedangkan yang Maha Besar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang memberikan kekayaan, menentukan pangkat, memberikan
kekuatan, memberikan kemuliaan dan lain sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah Idul Adha rahimakumullah. Pada hari ini kita berada di hari raya Idul Adha yang berada di penghujung rangkaian 10 hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di bulan haram, yaitu bulan yang paling akhir dari bulan-bulan Hijriah, yaitu bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyami afdala indallah min ayyami asrul hajjah." Tidak ada hari yang lebih afdal di sisi Allah daripada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Di 10 hari pertama ini pula terdapat hari yang paling mulia dalam sepanjang tahun, yaitu yang disebut dengan hari Arafah yang jatuh di hari ke-9 bulan Dzulhijjah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jemaah Idul Adha rahimakumullah. Ada 2 ibadah yang sangat berkaitan dengan hari raya Idul Adha ini. Yang pertama, menyembelih hewan kurban, dan yang kedua, menunaikan ibadah haji. Ibadah kurban adalah ibadah yang berawal dari sejarah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Berbekal keimanan dan kuat, Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui sebuah mimpi. Namun sebelumnya Nabi Ibrahim menyembelih Ismail alaihissalam, malaikat membawa seekor kibas dari surga sebagai ganti untuk disembelih. Peristiwa ini diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya bunayya inni ara fil manam inni adbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu?" Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatkan termasuk orang-orang yang sabar." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hikmah dari Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya adalah keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan menjadi salah satu kunci untuk memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Jika kita melaksanakan ibadah tanpa didasari oleh keikhlasan, maka niscaya yang dilakukan akan menjadi sebuah kesia-siaan. Innallaha la yaqbalu min 'amali illa ma kana lahu khalisan wa biyadihi wajhuhu. Sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali ibadah, amal yang dilandasi keikhlasan dan karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Idul Adha rahimakumullah. Dalam berkorban kita harus ikhlas, dan setiap pengorbanan sebagai harta kita untuk orang lain yang pada hakikatnya perlu kita camkan bahwa semua harta yang kita miliki, baik itu rumah, harta yang kita miliki, mobil mewah, tanah, kebun, bahkan diri kita sendiri sekalipun, semua adalah milik Allah. Oleh karenanya, janganlah kita pelit dan bakhil berkorban, berjihad di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di hari ini, hari raya Idul Adha ini, sekali lagi marilah kita sambut dengan lebih meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala
ibadah. Yang tadinya suka marah-marah, mulailah berlatih kesabaran dengan dari sekarang. Yang tadinya memiliki sifat pelit, mengeluarkan sebagian dari hartanya di jalan Allah, mulailah kembali menjadi orang yang dermawan. Yang tadinya tidak tegur sapa dengan pemilik atau sanak sekeluarga, bahkan dengan orang tua sendiri, bersegeralah untuk saling memaafkan atau bersilaturahim. Dan yang tadinya sering berdusta dan malas, mulailah giat dan jujur. Bahkan yang tadinya tidak mau bergaul dengan orang yang soleh, sekarang mulailah berkumpul dengan para ulama dan solehin. Yang tadinya malas ke masjid untuk ikut sholat berjamaah, mulailah untuk rajin sholat berjamaah. Yang tadinya kita sering membantah kedua orang tua kita atau sering durhaka dengan orang tua kita, maka mulailah menjadi orang-orang yang selalu berbakti kepada orang tua kita dan saling mendoakan kedua orang tua kita. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah, kita sebagai anak tak dapat kita membalas jasa mereka di antara jasa ibu kita. Maka ada 5 air yang ibu korbankan kepada kita. Yang pertama, air ketuban di saat ibu mengandung kita. Yang kedua, air darah yang saat ibu melahirkan kita. Yang ketiga, air susu di saat ibu menyusui kita, membesarkan kita. Yang keempat, air keringat yang di saat ibu merawat kita. Dan yang kelima, air mata di saat ibu mendoakan kita. Itulah ibu sangat berharga. Dia mengandung, melahirkan penuh dalam derita, mengasuhnya, merawatnya penuh dengan kesabaran. Tengah malam terbangun karena tangisan anak-anaknya. Oleh karena itu berbahagialah bagi kita yang masih memiliki kedua orang tua yang masih hidup, sayangilah mereka, berbaktilah kepada mereka. Allahu fi ridal walidain, karena hanya ridha Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua kita. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah, wahai saudaraku, mari di hari yang mulia ini, di hari Idul Adha ini, bagi yang masih ada orang tua, berbaktilah kepadanya, dan yang sudah ditinggalkannya, berbuatlah berbanyak mengirimkan suratul Fatihah kepadanya, terutama kepada seorang ibu. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu. Dan terkadang-kadang seorang anak ketika ingat seorang ibu, dia lupakan seorang ayah. Pagi dia sudah jalan dan bekerja membanting tulang untuk anak-anaknya. Begitu cintanya ayah kepada kita, kita tidak pernah tahu bagaimana dia berjalan bekerja antara hidup dan mati. Kita berpikir ketika ayah pergi, ayah kita akan pulang ke rumah. Tapi yang namanya kematian kita tidak pernah tahu. Seorang anak tidak pernah merasakan seperti apa perjuangan orang tua. Orang tua meninggalkan warisan, tapi anak tidak pernah meninggalkan warisan. Dan kadang-kadang seorang anak lupakan seorang ayah, padahal seorang ayah yang pertama kali mengingatkan seorang bayi, yaitu untuk mengenal Tuhannya ketika mereka lahir di muka bumi ini. Ayah menggendong kita, dia peluk kita. Di saat ini kita lupakan saudara, yang saat ini kita tidak pernah ingat-ingat lagi. Ayahlah yang mengenalkan kita, di telinga-telinga kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah kita pernah ingat? Tidak.
menyembah, kita bisa bersujud. Itulah kelebihan seorang ayah yang terkadang dilupakan seorang anak. Mari, buat saudara-saudaraku jamaah itulah ada semuanya. Ingatlah bahwa kebahagiaan seorang anak itu sangat luar biasa untuk orang tua kita. Kita tidak akan bisa ada di masjid ini, kita tidak akan bisa sebentar ini tanpa kedua orang tua kita yang mengingatkan kita kepada siapa kita menyembah, kepada siapa kita bersujud. Bukan hanya itu saja saudara, dia pun mengenalkan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah saudaraku, kita ini diberi pikiran, kita ini diberi hati, masukkan ke dalam hati yang paling dalam. Cintailah orang tua kita selagi masih hidup, sayangi. Kita jangan pernah melihat kita punya rumah besar, mobil mewah, kita punya harta yang begitu berlimpah, tapi ketika kita bisa masih menyia-nyiakan kedua orang tua kita, maka nerakalah tempatnya. Maka jadikan orang tua kita sebagai raja dan sebagai permaisuri, baru kita akan menjadi seorang anak yang cinta kepada mereka. Sekali lagi, Khotib mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan di hari para jemaah. Inilah perasaan seorang ayah yang hanya ingin anak-anaknya, adik-adiknya, semuanya selalu mengingat bahwa kita tidak akan pernah bisa seperti ini tanpa kedua orang tua kita. Hadirin jemaah Idul Adha rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadikan kita menjadi anak-anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan kita sering mendoakan kedua orang kita dalam setiap waktu, dan mudah-mudahan kita nantinya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga Allah Subhanahu wa taala dengan kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Abdillah. Fa ya وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بآيات الحكيم وقولي هذا واستغفر إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الحمد لله الذي عاد الأرض وقرر. أحمده سبحانه أن خلق وصور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يقبل بها الميزان
في المحشر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر البشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين بشرف الأفهار. Hadirin jemaah Idul Adha rahimakumullah. Marilah di al-khutbah yang kedua ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan wajah kedua orang tua kita. Kita tundukkan kepala kita. Kita bayangkan orang-orang yang kita sayangi untuk kita sertakan dalam doa ini. Mudah-mudahan di antara yang hadir di Idul Adha ini ada yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, kami hadir di masjid ini duduk bersimpuh di hadapan-Mu ya Rabb. Di hari yang mulia ini kami mengakui segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, bagimu segala pujian dan kesehatan kami dengan segala limpahan rezeki yang Engkau berikan kepada kami ya Rabb. Allahumma ya Allah, di kesempatan yang mulia ini kami mengakui banyak salah dan dosa di hadapan-Mu yang kami lakukan di hadapan-Mu ya Rabb. Ampuni mata ini ya Allah yang terkadang masih berat untuk membaca Al-Quran. Ampuni mata ini ya Allah yang terkadang masih memandang hal-hal yang haram bagi kami untuk melihatnya. Allahumma ya Allah, ampuni lisan kami yang jarang berfikir, masih sering menyakiti saudara-saudara kami. Ampunilah lisan kami yang jarang mengisipkan doa untuk orang tua kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunilah tangan kami yang tidak pernah mengelus-elus kepada anak yatim. Padahal sangat mungkin keyatiman ini terjadi kepada anak dan cucu kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni tangan kami yang jarang mencium kedua orang tua kami ya Allah. Allahumma ya Allah, di hari yang mulia ini ampuni juga dosa-dosa bapak dan ibu-ibu kami ya Allah. Jangan karena dosa kami dan kezaliman kami lalu Engkau siksa ibu dan bapak kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami selagi masih kecil. Doa dan restu mereka yang tidak pernah putus kepada kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni kami yang belum bisa berbakti kepada orang tua kami. Ampuni kami yang sempat melukai dan sempat bikin menangis orang tua kami ya Allah. Ampuni kami yang tidak pernah paham dengan kemauan orang tua kami. Ampuni kami ya Allah, dan jadikanlah kami orang tua kami bangga dari kesolehan-kesolehan kami dan kesolehan anak kami, bukan harta kami. Allahumma ya Allah, kepada bapak dan ibu kami yang sudah meninggal dunia, ampunilah dosa-dosanya, lapangkanlah kuburannya ya Rabb, dan pertemukan kami kembali di surga ya Rabb. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladhi yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidukum wa dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar. Allahu akbar.